Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Halo teman-teman investor, selamat jumpa kembali di YouTube channel saya Hamdi Asarbaini. Kali ini kita kembali membahas industri kripto ya, karena di beberapa episode yang lalu lebih banyak bahas saham. Di episode kali ini kita kembali membahas kripto karena kondisi kripto yang sekarang sedang bearish ya. Saya sudah kedatangan tamu penting ini, Asih dari Asosiasi Blockchain Indonesia. ASI ini adalah, jangan lihat tampangnya ini masih kelihatan masih ABG, tapi beliau adalah Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia yang menaungi juga para crypto exchange ya. Ya, betul. Gitu ya sih. Ya? Betul, Pak. Jadi terima kasih udah datang lagi nih. Jadi yang kedua ya kita Betul, podcast Pak. ya. Betul, dengan senang hati Pak Han. Ya. Terima kasih nih ngundang kita terus. Ya, terakhir saya lihat Asi sibuk di G20. Boleh update Ya. Apa sih yang oleh-oleh dari G20 apa nih yang bisa di-share ke teman-teman investor? Oke, kemarin kita sebenarnya ikut ada 3 agenda Pak untuk G20. Pertama itu di track finance-nya BI, yang kedua kita ikut di B20, lalu yang ketiga V20. No, apa tuh? Kalau yang pertama, yang tracknya BI, itu spesifik mereka kan ngadain semacam kompetisi untuk CBDC sebenarnya. Gitu. Jadi kita datang acara saat itu, jadi lebih ke seperti demo day teman-teman yang ikut kompetisi CBDC, jadi menyediakan sistem CBDC yang paling ideal lah kira-kira untuk CBDC. Dan salah satu topik mereka juga ya terkait kripto gitu, dan menarik sekali waktu itu. Itu sebenarnya tidak dekat dengan agenda, tidak dekat dengan tanggal G20. Jadi sekitar 2-3 bulan lah di Bali juga gitu. Lalu di dekat dengan tanggal G20 sebenarnya itu ada B20 yang diinisiasi oleh Kadin. Dan saat itu memang sebenarnya fokusnya mereka lebih ke energi sih Pak, carbon trading dan sebagainya, betul. Nah tapi kalau misal, dan ada satu sesi yang menarik yaitu sesinya Chizi, CEO-nya Binance datang kan di acara B20. Jadi dia bahas sedikit mengenai pandangan dia terkait industri kripto di Indonesia, pajak, dia sempat sebut pajak, dia juga sempat sebut bagaimana kripto bisa mensupport financial sector di Indonesia, potensinya seperti apa gitu. Itu kalau di B20. Dan terakhir V20 yang bersamaan sama G20, ini kita lebih spesifik forum untuk memberikan rekomendasi ke global regulator Pak. Global regulator spesifik untuk virtual asset, yaitu sama FATF dan FSB. Jadi Financial Action Task Force dan Financial Stability Board. Gitu. Jadi dua ini kan memang lembaga yang sudah cukup lama mengawasi, memberikan rekomendasi terkait pengaturan kripto di seluruh dunia lah, karena mereka global regulator gitu. Jadi kita kemarin punya beberapa working group dengan teman-teman dari berbagai negara, berbagai central bank juga hadir, dan mereka memberikan rekomendasi kira-kira seperti apa nih FATF bisa memperbaharui policy mereka terkait virtual asset, mostly terkait travel rules. Gitu, yang sekarang udah ada juga di Bapepti ya, jadi lebih dimantapkan dan lain sebagainya. Dan FSB ini juga saya rasa poin yang menarik, mereka menyampaikan bahwa dalam waktu beberapa bulan ke depan mereka akan mengeluarkan rekomendasi atau policy terkait decentralized finance. Pencatatannya gimana gitu ya? Iya, decentralized finance Pak. Yang biasanya sejauh ini kan kalau di dunia sektor keuangan masih dibilang decentralized finance itu masih unregulated. Nah, jadi FSB, Financial Stability Board, dan Indonesia sudah menjadi bagian dari FSB, anggota FSB. Akan mengeluarkan semacam rekomendasi atau policy terkait decentralized finance. Jadi nanti saya rasa akan sangat bersinggungan sama dunia keuangan. Nah itu dia. Saya dapat info katanya FSA di seluruh dunia pada umumnya tidak mau mengatur atau mengadop kripto kan ya. Jadi yang regulator di dunia yang selama ini siapa sih?
Kalau di dunia saya rasa yang sudah mulai banyak ya FATF sama FSB lah Pak. Yang mulai FSB. mereka sudah kalau jadi gini bedanya kemarin kita diskusi sama FATF dan FSB dan negara-negara yang lain memang sudah lebih high level, sudah lebih advance pengaturannya Pak. Jadi kalau kita di Indonesia lebih belajar kemarin tuh di meeting kemarin, melihat mereka sudah sampai ngomongin threshold dan lain sebagainya. Sedangkan di Indonesia kita baru mau mengimplementasikan travel rule misalnya. Jadi memang sudah lebih high level. Tapi banyak kan memang di FATF. Cuma mereka mungkin nggak bisa secara langsung Pak mengawasi kan. Jadi pasti lewat ke local regulator. Gitu. Jadi kemarin salah satu rekomendasi kita adalah bagaimana FATF, FSB itu juga bisa punya koordinasi dengan local regulator. Jadi kalau di Indonesia misalnya ada Bapepti, Kementerian Perdagangan, mereka bisa menyelaraskan peraturan mereka gitu. Jadi ya di dunia saat ini FATF lah Pak yang banyak. Dan Bapepti kan banyak melihat rekomendasi dari FATF. Oke. Gitu. Nah ini menarik nih diskusi kita nanti. Mungkin yang pertama yang tadi yang disinggung CBDC. Bank Indonesia kan akan mengeluarkan central bank digital currency ya. Which is sebetulnya itu kan fiat money yang digitalize kan. Bukan kripto ya, beda dengan kripto karena memang kita punya mata uang sendiri kripto. Walaupun mungkin tetap jalannya di blockchain ya, pasti kan. CBDC pasti pakai blockchain dong. Iya, saya logikanya ya. BI sih kalau kita lihat di white papernya menyebutnya DLT ya, Distributed Ledger Technology, tapi juga sempat menyebutkan bahwa nggak harus di DLT. Oh, nggak harus. Nah, pertanyaannya sih, kalau nanti BI mengeluarkan CBDC, gimana pengaruhnya terhadap industri kripto? Karena ya walaupun dua hal yang berbeda ya. CBDC itu kan sebetulnya fiat money menurut saya. Itu sebetulnya uang biasa yang kemudian digitalize. Sedangkan kripto sendiri kan bukan di kita bukan currency. Kira-kira kalau nanti BI mengeluarkan itu, pengaruhnya ke industri kripto di Indonesia gimana Asli? Saya rasa malah akan lebih bagus Pak. Lebih bagus karena berarti Bank Indonesia aja sentral bank suatu negara sudah mengadopsi sistem yang seragam lah, maksudnya similar kan dengan kripto gitu kan, berbasis DLT gitu misalnya. Saya rasa akan bagus Pak. Jadi biasanya justru pertanyaan orang bagaimana kalau CBDC dengan stablecoin misalnya, kan ada nih dua-duanya. Saya rasa kembali ada preposisi value proposition yang saya rasa berbeda antara CBDC dengan stablecoin gitu ya. Meskipun sekarang ini masih white paper nih Pak, masih belum bisa di masih white paper ya. Masih white paper dan ada dua jenis sistem yang nanti mau di planningnya BI ada dua, yaitu yang sifatnya retail, satu lagi wholesale gitu. Jadi memang tadinya kita berpikirkan kalau stablecoins lebih ke retail, terus kalau CBDC lebih ke wholesale, tapi ternyata BI planning ada duanya akan ada gitu kan. Jadi saya rasa dari satu sisi untuk kripto secara umum akan baik bahwa satu negara udah menggunakan sistem ini gitu ya, lebih dipercaya lagi. Untuk stablecoin saya rasa kembali nanti values-nya itu seperti apa Pak? Saya dalam arti sejauh apa nih BI akan mengembangkan dari sisi retail tadi, yang ada sisi retailnya ini. Nah, saya rasa tadi value apa yang BI bisa sediakan untuk masyarakat umum dibandingkan dengan stablecoin yang saat ini sudah ada, misalnya gitu. Jadi saya rasa lebih sulit Pak untuk diprediksi karena belum ada kan produknya, baru white paper gitu. Di dunia udah ada belum? Central bank negara lain udah ada. China Pak yang harusnya sudah punya digital. China udah punya. Walaupun China dulu anti kripto juga. Betul, dia semuanya di ban tapi dia punya CBDC. Dia punya CBDC juga. Wow, jadi dia nggak suka tapi dia bikin punya sendiri. Negaranya sendiri, benar. Oh gitu. Jadi bisa jadi nanti transaksi kripto pembayarannya pakai CBDC juga bisa dong. Jadi instead of gitu. Tadi yang stablecoin langsung aja pakai CBDC ya. Betul. Kemarin juga pas Pak Gubernur BI Pak Peri kalau nggak salah yang bilang bahwa bahkan kriptonya nanti bisa dipakai buat transaksi CBDC-nya bisa dipakai digital rupiah bisa dipakai buat transaksi di metaverse misalnya gitu. Jadi memang sudah jadi digital money dan legal tender harusnya Pak, jadi legal tender gitu. Artinya secara nggak langsung BI sudah mengakui kehadiran kripto, sistemnya kripto ya. Betul. Harus teknologinya lah minimal Pak. Teknologinya. Ya. Tapi benar pakai blockchain sama. Saya rasa harusnya ya, kemarin yang pas kita datang di acaranya BI itu memang banyak kan mereka memberikan model daripada CBDC-nya harusnya berbasis DLT, berbasis blockchain. Ya harusnya gitu. Sih, kalau enggak ya. Abi dilibatkan di situ. Kita kan hanya sebatas karena kan mereka seperti kompetisi Pak. Jadi justru private sector menyediakan atau memberikan ide gitu. Jadi kompetisi mereka ide yang terbaik ada rewardnya. Tapi saya rasa ini lebih ke idenya digunakan lah untuk dikembangkan di berbagai negara. Karena kan
ini agenda G20, jadi yang ikut sebenarnya ada 20 negara gitu kan. Jadi banyak yang ide ini jadi bisa digunakan oleh berbagai negara yang sedang planning CBDC gitu. Artinya Asi melihat kehadiran CBDC itu positif lah buat Positif, saya rasa sangat pengembangan positif. industri kripto Betul. di Indonesia. Nah, kedua kita masuk ke ini nih, pengawasan. Oke. Kan sudah ada RUU P2SK ya, dan di situ di salah satu pasal dikatakan bahwa nantinya industri kripto itu pengawasannya akan berada di bawah OJK. Gimana komentar Asih melihat Oke. itu? Apakah positif atau gimana ke Sebenarnya depan? tidak spesifik disebutkan ya Pak, pengawasan di bawah OJK atau seperti apa, lebih seperti dimention ada aset kripto sebagai salah satu bentuk dari inovasi keuangan, saya lupa inovasi layanan keuangan lah gitu ya. Nah jadi tapi berarti kan saya rasa beberapa pertanyaan yang muncul adalah gimana nih saat ini kan kripto ada di bawah sebagai komoditas, ada di bawah Kementerian Perdagangan. Bapepti, karena dianggap aset. Betul. Kan. Apakah kalau nanti masuk ke RUU P2SK atau nanti akan diresmikan misalnya undang-undangnya, berarti kripto jadi bisa jadi alat pembayaran dan lain sebagainya atau seperti apa gitu kan. Jadi memang muncul pertanyaan itu Pak. Tapi saya rasa pertama satu bahwa banyak negara-negara yang juga terjadi antara shifting atau bahkan ada banyak pengawasnya misalnya gitu. Dan itu saya rasa sesuatu yang wajar dan berarti bagus Indonesia sudah sangat concern dengan kripto di Indonesia atau virtual asset misalnya gitu. Nah, kedua harus ada koordinasi, saya rasa ini yang penting Pak. Nggak apa-apa mau diawasi oleh sebanyak-banyaknya itu nggak apa-apa, bagus gitu kan. Dan ini memberikan rasa aman kepada investor misalnya gitu. Tapi koordinasi antara lembaga pemerintahan ini, saya rasa itu sangat penting gitu. Saat ini sudah ada di bawah Kementerian Perdagangan, ada di bawah Bapepti, berarti bagaimana nanti lembaga selanjutnya yang akan ikut mengawasi, berkoordinasi gitu. Karena yang sudah banyak berkomunikasi, interaksi dengan pelaku industri ya Kementerian Perdagangan dan Bapepti gitu. Jadi saya rasa akan sangat wajar ada koordinasi antara lembaga-lembaga ini supaya tidak ada policy yang tumpang tindih gitu, tidak tumpang tindih karena kalau enggak nanti susah gitu kan, kayak misalnya yang satu udah mengatur ini, yang satu ini, belum lagi kontradiksi dan lain sebagainya. Intinya kita khawatir itu terjadi gitu. Ketiga, saya rasa harus ada transisi yang jelas, transisi dalam arti sudah sekian lama diawasi oleh Kementerian Perdagangan dan Bapepti sebagai komoditas, sekarang ingin diawasi oleh lembaga pemerintahan lain. Nah tadi betul pertanyaan mengenai komoditas lalu menjadi apa nanti kalau diawasi oleh pihak lain, ini kan juga akan jadi sesuatu yang harus dipersiapkan gitu, tidak bisa tiba-tiba berubah. Jadi teman-teman baik dari yang pedagang fisik aset kriptonya, crypto exchanges-nya ataupun seperti ada bursa nanti dan lain sebagainya itu siap gitu Pak, melihat bahwa akan diawasi oleh satu pengawas lain misalnya, ada institusi lain yang akan mengawasi gitu. Saya rasa transisinya harus sangat proper dipertimbangkan gitu. Karena kan saat ini teman-teman masih menunggu bursa, masih namanya calon pedagang fisik aset kripto kan Pak. Jadi masih calon. Kalau misalnya nanti ada perubahan dan lain sebagainya, kasihan mereka harus ngikutin lagi dari nol misalnya gitu. Jadi saya rasa ini harus dipertimbangkan. Itu jadi juga harus menjaga kekondusifan daripada industri. Tapi saya juga yang keempat adalah positifnya bahwa memang kripto itu kan tidak hanya sebatas untuk investment, Pak Hamdi, bahwa ini luas value benefit atau kegunaannya daripada kripto itu memang bukan hanya sebatas perdagangan, buat trading atau buat investing. Saya rasa justru dengan diawasi dengan lebih banyak pengawas, ini justru memberikan kesempatan lagi bahwa value dari kripto ini memang lebih besar dari hanya perdagangan gitu. Jadi saya rasa ini yang menarik bahwa kita tahu di seluruh dunia saat ini kripto sudah sangat bersinggungan dengan dunia keuangan gitu. Jadi diawasi dengan tadi disebut Pak Hamdi bilang ada OJK, ada BIK atau Kementerian Keuangan dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa nanti akan ada lagi manfaat kripto yang jauh lebih luas gitu, dan yang memang sebenarnya sudah sangat digunakan di berbagai dunia. Dan di Indonesia hanya bisa, jadi ini saya rasa di Indonesia antara terlambat atau ya segera gitu untuk melihat ini gitu. Jadi saya rasa utilitasnya kan sangat luar biasa besar. Stablecoin sudah masuk kan ke positive list-nya Bapak. Di stablecoin kan pasti tidak hanya untuk perdagangan, itu udah pasti gitu. Jadi itu. Kedua ada lagi produk-produk utility, security token. Nah ini kan sebenarnya di luar dari hanya perdagangan gitu. Jadi saya rasa justru positif sekali. Saya lihat Bapepti juga sangat terbuka untuk melibatkan banyak regulator maupun pengawas gitu. Jadi saya rasa ini positif, tapi tetap dua poin penting mengenai harus transisi yang proper, yang jelas ya. Koordinasi antara lembaga pemerintahan gitu. Oke. Jadi kalau nanti RUU itu sudah jadi disahkan sebagai undang-undang, bayangan Asih nanti seperti apa ya pengawasan yang ada terhadap industri kripto ini? Apakah totally pindah ke OJK atau Bapepti tetap
ada OJK, kemudian ada BI juga. Saya nggak kebayang gimana nanti koordinasi itu. Tanggal 15 ini harusnya akan pada tanganin kan. Jadi harus kita tunggu memang Pak. Tapi harapannya saya rasa apapun keputusannya pasti kan sudah melalui banyak pertimbangan gitu ya. Dan saya rasa pasti selalu ada, namanya kebijakan baru pasti ada positif negatif. Tapi yang pasti kita harapannya kalau dari industri adalah tadi dua hal itu. Jadi ya tadi transisi, lalu juga ada koordinasi gitu. Jadi clear. Jadi memang harus tunggu, nggak bisa ditebak nih Pak Hamdi. Nggak saya tebak ya, karena saya lagi bursa yang di bawah Bapepti belum jadi kan sampai sekarang. Bursa kriptonya kan belum jadi kan. Nanti keburu pindah ke OJK. Nah bursanya bursa yang mana nanti gitu? Apakah bursa yang ada di pasar modal, apakah bursa yang sekarang eksis di industri perdagangan berjangka seperti BBJ atau ICDX, atau ada bursa baru seperti calonnya DFX dan ya satu lagi lah saya nggak tahu namanya apa gitu. Kita kemarin memang pushnya salah satunya supaya mungkin mempermudah adalah bursanya misalnya jadi dulu nih Pak. Jadi kalau pindah pun atau misalnya seperti apapun enak kan udah lewat satu bursa gitu. Jadi nggak secara langsung mempengaruhi teman-teman calon pedagang fisik aset kripto. Jadi bursanya yang lebih enak buat digeser kan Pak, karena mereka satu entity, misalnya gitu. Kita cuman kalau bursanya eksis dulu berarti kan berdiri di bawah undang-undang perdagangan berjangka komoditi, kan nggak bisa gitu aja dipindahin ke pasar modal kan. Emang prosesnya akan nggak Pak? Saya rasa kan panjang Pak. Undang-undang saya rasa kan 3-4 tahun ke depan, dan RUU P2SK ini kan sangat general. Jadi masih belum spesifik secara teknis seperti apa pengawasannya. Jadi saya rasa memang akan ada proses panjang nih gitu. Dan contohnya tadi di bawahnya masih, kalau di bawah Kementerian Perdagangan masih komoditas. Kalau misalnya mau di bawah lembaga lain harus dipertimbangkan ini jadi apa. Karena komoditas hanya boleh di bawah Bapepti berarti kan. Ya apakah nanti dirubah jadi digital aset kah, apa sebutannya kita nggak tahu. Cuma dalam arti pasti prosesnya memang panjang Pak Hamdi. Dan itu alasannya kenapa kalau bursa ini jadi minimal udah ada pengawasan lewat bursa. Kalau misalnya kita masih bingung-bingung nih ke Bapepti kah atau ke OJK kah, BI dan lain sebagainya gitu. Jadi dengan ada bursa udah lebih enak, teman-teman juga lebih nyaman dan satu suara gitu. Lebih ke arah sana saya rasa. Jadi bursa akan lebih sangat membantu lah Pak. Karena kan mereka dari private sector kan. Jadi lebih memahami apa yang terjadi di industri dibandingkan regulator yang mungkin nanti proses birokrasi lebih panjang dan lain sebagainya gitu. Jadi bursa lebih bisa mengayomi lah, memahami industri gitu. Tapi kalau dilihat ya mungkin Indonesia yang paling ini ya, regulatornya yang paling aktif ya mengatur kripto kan. Karena kalau kita kembali lagi sejarah kripto kan, para pendiri atau penemu kripto kan maunya unregulated kan, decentralized ya. Makanya muncul yang namanya blockchain itu kan. Jadi ini kan juga belajar dari kasus 2008 kalau ada kasus subprime mortgage ya. Makanya para penemu kripto ini nggak mau lagi ada regulator pun terjadi krisis gitu. Kalau sekarang kembali lagi diatur, apa itu nggak bertentangan dengan semangat awalnya kripto gitu? Gimana sih ngeliatnya? Pertama saya lihat kebiasaan Pak, habit manusia itu karena sebelum ada blockchain, kita terbiasa ada pihak ketiga, selalu terbiasa apapun supaya karena saya merasa lebih aman, saya ngerasa ada yang ngatur lah, yang ngawasin gitu. Betul. Dan akhirnya muncul exchanges. Exchanges ini kan pihak centralized, ya kan, yang menjadi jembatan antara penjual dan pembeli gitu kan. Dan sifatnya masih centralized gitu. Dan di Indonesia berkembang yang centralized banyak. Jadi saya lihat semangat regulator Indonesia adalah mengawasi yang centralized gitu. Jadi ya apakah nanti disrupsinya ke depan seperti apa, misalnya lebih decentralized misalnya, ya itu saya rasa akan jadi tantangan tersendiri. Contohnya tadi saya bilang FSB mau ngeluarin decentralized finance, yang berarti kan sudah sangat decentralized misalnya sistemnya, tapi ada pengawasan, ada rekomendasi seperti apa, ini juga akan menjadi pelajaran sangat baik buat banyak negara misalnya gitu kan. Nah di Indonesia yang berkembang memang masih yang centralized Pak. Jadi apa yang dilakukan regulator untuk mengawasi yang centralized menurut saya sudah cukup baik gitu kan. Meskipun ya akhirnya mungkin keluar dari semangat teknologinya, tapi ini menjadi di pandangan pemerintah menjadi sesuatu yang ideal untuk memberikan keamanan kepada investor misalnya gitu kan. Tapi saya yakin ya tadi Pak, kebiasaan ini pasti akan pelan-pelan berubah gitu. Mungkin dari yang centralized nanti akan mulai terbiasa sama sistem decentralized. Contohnya teman-teman di dunia blockchain kan sudah lebih kan, peer to peer, maksudnya mereka udah mungkin nggak pakai yang platform-platform centralized lagi misalnya gitu. Jadi saya rasa perlahan-lahan Pak, karena kebiasaan tadi kita udah terbiasa ada pihak ketiga, jadi masih itu yang diawasi oleh pemerintah gitu.
Jadi kalaupun nanti RUU P2SK ya tanggal 15 ya diketok Palu dan kripto masuk dalam pengawasan OJK dan BI, yang penting tadi yang Asih singgung ya, dua, transisinya harus proper, harus cukup waktu ya untuk masa transisi, dan kedua tadi apa? Koordinasi, Pak. Koordinasi antar ini ya, antar tiga lembaga ini, Bapepti, OJK, BI. Saya nggak tahu apakah nanti totali pindah ke OJK, nggak tahu ya. Kita tunggu Pak. Undang-undangnya ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke topik yang juga menarik nih sih. Sejak kasus FTX ya, kebangkrutan FTX, itu kan banyak orang yang khawatir dengan kripto. Ada yang malah bilang ini the end of crypto era gitu. Kemudian kemarin saya iseng cek di Coin Market Cap gitu. Kemarin market cap kripto dunia tuh tinggal 858 billion US dollar atau miliar dolar. Padahal di tahun 2021 itu di November market cap kripto itu 2,9 triliun US dollar. Artinya udah hilang 2 triliun US dollar gitu. Nah, itu saya nggak bayang tuh orang dulu yang invest di November 2021 sekarang duitnya cuma tinggal kurang less than 30% ya. Kurang dari sepertiga dari investasi dia dulu. Nah, kemudian saya juga cek dari itu Fear and Greed Index ya. Kemarin tuh masih 26, angka ini 26. Kan kalau di Fear and Greed Index itu kalau 0 sampai 50 itu artinya fear, di atas 50 sampai 100 artinya greed, artinya pasar bullish ya. Kalau di bawah 50 pasar bearish. Walaupun Asih waktu itu sempat bilang bahwa sekarang memang lagi winter season ya. Nah, tapi saya lihat lagi 6 bulan terakhir itu indeksnya itu selalu di bawah 50, artinya masih fear semua. Kemudian saya juga beberapa minggu yang lalu dapat telepon dari beberapa teman di Bali yang merupakan basisnya kripto. Mereka malah bilang, waduh ini para investor pada withdraw semua nih Pak, gitu ya. Jadi Bapak kalau punya ini di kripto mendingan withdraw sekarang gitu. Nah, padahal sebelumnya waktu kejadian tahun lalu kejadiannya Luna yang turun sampai 99%, itu fear indexnya malah sampai 6. The lowest gitu, 6. Nah, yang sekarang masih di bawah 50 tapi masih berkisar antara 25 26 gitu. Nah, gimana Asih melihat ini kondisi kayak gini? Apakah memang betul akhirnya atau akhir dari era kripto atau gimana sih? Saya tanya balik nih ke Pak Hamdi. Tapi Pak Hamdi ngelihat sekarang gimana kondisi? Apakah banyak yang, saya melihatnya berbeda loh Pak, dengan tahun 2017 saat bear market sebelumnya, dengan tahun ini tuh berbeda. Kondisinya teman-teman meskipun sedang bear market, tapi mereka masih banyak membangun produk-produk baru. Gitu. Saya justru mereka semangat membangun produk baru gitu ya. Nah, makanya saya tanya, Pak Hamdi melihatnya seperti apa? Apakah justru melihat jadi lemah, terutama teman-teman yang memang ada di industri ini cukup lama ya, apakah mereka justru pergi atau justru mereka stay ngembangin sesuatu? Kalau saya sih melihat kejadian FTX itu kan kejadian satu perusahaan ya. Bisa jadi itu gara-gara governance di tempat itu yang gagal ya. Menurut saya sih itu biasa di industri manapun. Pasti ada 1-2 perusahaan yang ada kasus terus tutup, itu menurut saya sih wajar. Jadi saya tidak melihat itu problem industri, itu problem entitas itu. Kalau saya sih melihat, jadi ya karena saya sekarang di dunia kripto ya, jadi ini kan ini kripto ya. Ini juga calon pedagang ya, masih calon. Saya melihat sih masih optimis ya sih, karena teknologi ini tidak bisa di stop ya. Jadi blockchain sendiri kan sudah sekian puluh tahun yang lalu kan munculnya. Dan itu tidak bisa tiba-tiba di stop, nggak boleh, nggak bisa. Jadi saya melihat ke depannya sih arahnya tetap kripto ini masih punya masa depan yang cerah gitu. Even mungkin nanti ya dengan BI punya rencana mengeluarkan CBDC, itu kan secara tidak langsung BI mengakui bahwa industri ini sebetulnya bisa berdampingan dengan industri keuangan yang lain. Gitu. Gimana sih? Nah, itu kenapa saya tanya Pak Hamdi, karena kalau kita lihat memang berbeda Pak, beda sekali dengan bear market 2017 gitu. 2017 mungkin chaos dan lain sebagainya, tapi di tahun ini saya lihat justru banyak akhirnya melakukan pengembangan produk-produk baru.
kasus FTX saya rasa ini justru menjadi pembelajaran seperti Luna lah Pak, bahwa ini adalah produk, Pak Hamdi udah bilang udah puluhan tahun, tapi tetap ini menjadi produk yang masih teknologi ini masih teknologi baru yang masih banyak potensinya belum dieksplor gitu kan, sehingga karena ada room untuk eksplorasi tadi itu, ini jadi pembelajaran saya rasa sangat luar biasa. Tahun ini banyak sekali memberikan pembelajaran di dunia kripto, baik untuk pelaku industri maupun regulator gitu kan. Contohnya kayak Luna kemarin kita ngobrol saat pertama kali episode pertama kemarin. Lalu kali ini FTX gitu yang kita tahu bahwa ternyata ini kasus yang betul perusahaan tersebut yang memang menggunakan aset nasabahnya untuk, kan, untuk melakukan itulah gitu tindakan-tindakan itu. Jadi saya rasa ini pembelajaran yang luar biasa gitu. Contohnya sekarang di Indonesia Bapepti mengawasi teman-teman dalam fisik aset kripto. Berarti kalau misalnya tidak hanya sebatas dapat izin kan Pak, berarti harus juga dipertimbangkan misalnya terkait bagaimana nih bisnis model mereka berkembang gitu. Jadi saya rasa ini jadi hal penting. Bagaimana juga ada pengawasan secara berkelanjutan. Tidak hanya sebatas dapat izin, that's it, gitu, tapi harus diawasi contohnya gitu. Kemana beberapa teman-teman pelaku industri juga ada yang berikan masukan, coba diaudit dong, gitu yang sudah berjalan punya izin diaudit gitu kan. Nah itu satu hal. Jadi saya rasa kasus FTX ini menjadi pembelajaran yang luar biasa untuk regulator kita melakukan pengawasan dan tadi saya lihat banyak akhirnya perusahaan-perusahaan lain yang juga terpengaruh kan. Mulai dari Luna ada banyak yang collapse, akhirnya ada Celsius dan lain sebagainya, dan sekarang ada FTX gitu. Jadi saya lihat memang mitigasi juga perlu dipertimbangkan nih teman-teman exchanges gitu. Jadi saya rasa itu sih Pak. Jadi ini saya rasa murni isu perusahaan yang tidak bertanggung jawab kan, menggunakan aset dan lain sebagainya. Tapi dan sudah mulai terbuka nih di publik apa yang terjadi, dan makin bisa dilihat memang ternyata ini bukan karena teknologinya gitu, tapi karena sifatnya yang masih centralized. Saya rasa masih itu Pak, sistemnya centralized, jadi masih ada pihak-pihak yang punya akses kan ke sistem mereka sebagai perusahaan itu gitu, di aset nasabah dan lain sebagainya gitu. Jadi saya rasa pembelajaran sekali Luna, FTX gitu, tapi bukan berarti akhirnya apakah selesai di sini, enggak kan. Contohnya tadi ya saya bilang gitu, meskipun FTX seperti itu kondisinya, yang lainnya tetap aja jalan kan gitu, yang lain yang tetap jalan gitu. Paling yang mati itu di FTT-nya, tokennya mereka gitu kan. Dan juga ada beberapa lembaga-lembaga Alameda-nya kan, Alameda-nya gitu kan. Jadi ya itu sih, meskipun bahkan kemarin kan sempat ada isu ini seperti serangan yang sudah terkalkulasi oleh Binance gitu kan. Gitu. Kita sempat berpikir seperti itu, sempat banyak rumor seperti itu. Kenapa ini serangan sengaja nih kayaknya, jadi Binance sengaja mau narik FTT, jadi orang pada mau jual FTT, jadi orang pada mau jual karena takut misalnya gitu kan. Kita pikir tadi gitu Pak, ternyata pasti buka, dan ternyata saya rasa mungkin memang Binance sudah CZ ini sudah melihat bahwa kan leak ya Pak awalnya kan, laporan keuangannya dari Alameda leak terlihat, dan mungkin mereka melihat emang ini nggak benar nih sistemnya di dalam perusahaan ini gitu, jadi mereka seperti itu gitu. Jadi saya rasa ini pembelajaran tapi bukan sama sekali jauh dari mematikan industri Pak gitu. Nah cuman pertanyaan itu tadi kan di episode yang dulu kan masih cerita tuh kan transaksi kan di blockchain kan untuk mengubah itu perlu 50 plus 1 orang yang harus approve gitu. Kok dia bisa sendiri ngambil itu ya? Saya belum kebayang. Gimana dia bisa ngambil koin nasabah atau uang nasabah? Kalau 50 per 1 itu kan sistem keseluruhan sistemnya kan? satu koin misalnya gitu, layer one-nya gitu. Nah, kalau misalnya untuk ini saya rasa ya seperti kita nyimpen dananya. Kalau sekarang kan harus di clearing Pak misalnya. Jadi bisa diawasi sama clearing. Nah kalau di luar kan mereka mungkin nggak ada peraturan mengenai clearing. Jadi mereka nyimpen dananya nasabah di uang mereka sendiri. Dan jadi uang di itu tuh cold wallet dana Pak kalau ini. Dana ini fund. dana. Jadi benar-benar mereka pakai uang itu, tapi saya lupa ya apa fundnya atau kriptonya juga digunakan, tapi dalam arti mereka kan nggak ada lembaga lain yang ikut menyimpan dana maupun aset. Berarti kan mereka tinggal tarik aja Pak ke mereka, karena masih centralized kan. Jadi tarik ke mereka, lalu mereka pakai itu uangnya kan tadi untuk minjemin uang ke CEO-nya, untuk beli rumah dan lain sebagainya. Liburan 300. Nah, itu. Jadi uangnya itu yang saya rasa tidak ada pengawasan dari Indonesia udah cukup baik lah, karena ada lembaga lain yang nantinya akan melibatkan, contohnya ada clearingnya yang mungkin dari sisi fund, lalu dari asetnya akan ada, dari kriptonya ada custodian gitu, bursa yang mengawasi secara keseluruhan. Ini saya rasa sudah sangat memitigasi hal tersebut gitu kan, karena misalnya perusahaan tersebut bangkrut, asetnya sekian persen kan ada di clearing, sekian persen ada di custodian, jadi nggak 100% habis misalnya gitu. Jadi saya rasa regulasi udah cukup baik, tapi ini di luar dari teknikal Pak.
Ini memang kalau di luar dari teknikal. Lebih yang mereka ini ya, lakukan lebih pelanggaran inilah, Ya. pelanggaran governance, Ya, compliance masalah dan lain integritas, sebagainya, betul. Ya, compliance ya. betul. Artinya ASI tidak melihat ini akan Iya. berdampak Ini buruk perusahaan terhadap industri. umum pun bisa melakukan. Ya Pak, itu, gitu. makanya seperti saya bilang tadi, di industri manapun, di antara seluruh pelaku pasti 1-2 yang bermasalah itu biasa gitu. Betul. Ya saya juga melihat itu, jadi bukan karena industrinya Betul. yang bermasalah, tapi ya Cuman individu. FTX menyumbang pada winter session kita mungkin akan lebih panjang nih Pak. Ini panjang ya. Itu tadi, saya kemarin coba lihat itu 6 bulan ke belakang itu angka fear-nya di bawah 50 gitu. Sekitar 25, artinya semua orang masih fear ya terhadap kripto gitu. Nggak tahu nanti baliknya kapan. Tapi ya tetap nggak sejelek waktu kejadian sebelumnya sih, yang itu sampai 6 gitu. Yang sekarang masih di angka 25, 26, jadi oke. Jadi secara umum ASI tidak melihat kasus FTX itu akan mempengaruhi industri kripto secara keseluruhan ya. Mempengaruhi Pak. Mempengaruhi. Secara ya tadi kita bilang lagi winter. Winternya akan kepanjangan gitu. Akan sedikit lebih panjang. Apa akan gitu, turun salju gitu, jangan-jangan. Who knows ya kan Pak, karena itu dia. Saya pastilah akan ada, tadi Pak Hamdi menyebut mengenai fear dan lain sebagainya, ya pasti banyak investor-investor yang merasa, wah seperti ini ya, terutama yang tadi Pak betul yang kurang paham, jadi katanya decentralized kok seperti ini gitu kan, tanpa memahami bahwa ya sekarang exchange yang banyak dipakai itu ya centralized misalnya gitu kan. Jadi itu, tapi di sisi lain kalau untuk mematikan dan lain sebagainya, wah itu jauh Pak, jauh, karena tadi itu di luar dari teknikal, di luar dari teknologi, memang ini murni perusahaan yang ya tidak bertanggung jawab lah gitu kan, tidak bertanggung jawab, dampaknya memang ke industri gitu, dampaknya ke industri gitu. Jadi bisa lihat yang lain nggak berpengaruh di Indonesia pun, ya ini cuma sebatas seperti satu polisi tidur gitu Pak yang harus dilewatin gitu. Cuman polisi tidur agak tinggi dikit gitu, turunnya belum tahu kapan gitu. Jadi saya lihat ke arah sana gitu. Dan regulator kita dalam ini Bapepti ya, sekarang ya itu sudah antisipasi kan di peraturan Bapeptinya itu dari seluruh dana nasabah yang diterima oleh exchange itu 80%-nya harus disimpan di lembaga penyimpanan ya. Yang mungkin sekarang belum terbentuk ya. Saya nggak tahu nanti mau pakai yang mana. Saya rasa itu udah antisipasi itu, jangan sampai nanti para exchanger ini ya terjadi seperti kasusnya FTX gitu. Betul. Kan? Jadi banyak yang mengawasi lah Pak, banyak lembaga ikutan. Artinya ya termasuk koin pun nantinya juga harus disimpan di lembaga penyimpanan sebagian gitu. Betul. Jadi ya ini untuk mencegah kejadian FTX. Jadi nah gimana ya rekomendasi ASI nih buat investor atau calon investor sekarang mesti ngapain nih? Sekarang kan lagi winter nih, winter. Nggak tahu winternya sampai kapan gitu. Iya betul. Mereka mesti melakukan apa nih? Oke. Kalau saya percaya sama teknologinya tadi Pak. Teknologinya, values-nya tadi kripto tuh saya bilang bagus sekali, sudah ada inisiatif untuk mengawasi tidak hanya sebatas untuk perdagangan. Berarti kan values-nya atau kegunaannya akan jauh lebih besar. Jadi saya rasa winter ini adalah waktu tempat kita belajar. Karena nggak harus mikirin chart nih naik apa turun gitu kan. Winter tuh emang lagi ya di bawah gitu kan. Harus bijaksana kapan waktu membeli. Saya bilang gitu, kapan waktu membeli. Apakah ini waktu yang tepat untuk membeli, untuk deposit misalnya gitu ya. Tapi ini adalah waktu tempat di mana kita bisa punya banyak waktu untuk belajar, melihat tadi FTX. Dan yang pasti yang saya sangat penting adalah Bapepti sudah ada yang terdaftar, exchange yang terdaftar, gunakan yang terdaftar. Contohnya kan kalau yang FTX dan lain sebagainya memang yang tidak diawasi gitu kan, di luar negeri kita nggak tahu. Dan untuk tokennya sendiri sudah ada whitelist-nya dari Bapepti gitu. Jadi waktu kita untuk melakukan pembelajaran itu lebih banyak saat winter saya rasa gitu Pak. Jadi untuk investor harus bijaksana, ngelihat lagi seperti apa kondisinya. Ada sekian banyak token di market saat ini. Atau sekarang 17 ribuan kan kalau di dunia. Nah, betul. Sedangkan kalau di Indonesia yang boleh itu 383. 383 ya. Betul. Nah, bagaimana ini 383 pun udah banyak kan Pak untuk difilter gimana kita memilih mana yang memang lebih cocok lah gitu tadi cocok, dan kita bisa memprediksi, bukan memprediksi lah, saya rasa bisa melihat oh memang ini menawarkan satu value tertentu nih koin atau token ini gitu kan. Jadi saya rasa ini winter ini justru waktu yang sangat tepat untuk kita explore mengenai kripto gitu. Takut itu penting saya rasa, tapi takutnya dalam arti
menjadi bijaksana gitu. Jadi berhati-hati gitu, be vigilant lah untuk mengenai ini saat ini gitu. Jadi masa belajar dulu ya. Untuk masuk mungkin harus tunggu dulu kali atau gimana? Masuk sih ya. Nyicil-nyicil ya. Saya sih masuk Pak Owen. Oh masuk, kamu masuk. Tapi saya rasa memang tadi ya harus bijaksana lah gitu ya. Iya. Jadi dan harus nggak bergantung sama dikasih tahu nih sama dia harus invest, bukan gitu kan? Tapi Iya. karena saya yakin lagi winter, waktu harganya memang lagi rendah kan. Ini kan Iya. waktu yang mungkin kapan Ya, lagi pilih-pilih lah ya, yang kapan lagi ada. kripto harganya segini Pak Iya, gitu iya. misalnya kan. Jadi mungkin bisa masuk ini jadi pintu masuk. Tapi kecil aja dulu, misalnya coba dulu pakai uang dingin yang coba deh masuk gitu. Iya. Setahun, 2 tahun ke depan kita lihat gitu. Hmm. Karena tadi Pak Hamdi bilang mengenai kapitalisasi kripto di dunia gitu ya. Tapi kalau saya juga boleh flashback sedikit, 2 tahun yang lalu kalau kita berkaca ke Bitcoin 2 tahun yang lalu itu meski sedang musim yang sedang baik-baik saja, Bitcoin itu sekitar 8.000 US dollar. 8.000. Ya, 8.000 US dollar. Sekarang lagi bear market berapa? Coba, lagi bear market loh. Mungkin Masih 20.000 turun. 20.000 ya, Ya, berapa? 20.000, 18.000 gitu Iya. kan. Jadi meskipun sedang bear market, kalau kita bandingkan 2 tahun yang lalu memang dari sisi valuasi pun memang berkembang gitu. Saya rasa itu. Pak Jadi Hamdi. walaupun bear market masih selisih berapa tuh? 8.000, Iya, dengan 2 tahun yang 18.000, lalu. Iya. 10.000 ya Nah, selisihnya. betul. Cuannya lah 10.000 US dollar ya, per satu koin ya. Jadi Asi melihat masih Jauh Pak, masih jauh banyak banget. ruang bereksplor. Tadi kita ngomongin kripto, masih ada NFT, metaverse, di mana kripto nanti akan banyak fungsinya di dalam metaverse kan, banyak digunakan di metaverse. Nah ini saya rasa akan sangat menarik gitu. Oke. Jauh dari mati Pak. Jauh hormati. Iya. Itu teman-teman. Jadi tetap optimis para investor kripto. Sekarang memang bear market, tapi ya belajar dulu kata Asi ya. Nyicil-nyicil dulu lah. Jadi jangan ini. Satu ya, guru yang paling baik itulah diri sendiri. Ya. Yes. Ini bukan orang lain, bukan Asi, bukan siapa gitu. Jadi kalau teman yang ngajak masuk kemana, jangan ikutin dulu ya. Pelajari dulu. Kalau udah yakin baru ya. Yes. Oke Asi, terima kasih ya Senang udah hati, Pak Hamdi. bela-belaan datang ke sini tadi dari acara, kemudian habis ini mau acara lagi nih, jadi orang sibuk sekarang dia Demi Iya. industri Pak. demi industri ya. Iya. Yap. Oke, good luck ya di acara-acara berikutnya Thank dan you, Pak. mudah-mudahan industri ini makin maju ke depannya. Yes, terutama di Indonesia ya, Pak. Terutama di Indonesia. Yes. Terima kasih Asi. Thank you Pak Hamdi. Demikian teman-teman, sampai jumpa kembali di episode yang akan datang.